Halo semuanya, selamat datang di PTK Review. Pada video yang kemarin, saya sudah membahas film Hack and Load the Movie. Maka kali ini, yang akan saya bahas adalah film kelanjutannya. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, silahkan menontonnya terlebih dahulu, karena ceritanya masih nyambung. Link video ada di deskripsi. Nah, pada film kali ini berjudul Hack and Load the Red Rain. Di film kali ini menceritakan geng Amamiya Kyodai yang melanjutkan pencarian mereka pada kakak tertua mereka yang telah lama menghilang. Di cerita ini berlatar waktu setelah Amamiya Kyodai membantu geng SWAT dalam pertempuran melawan geng Dope dan Mighty Warrior. Jika kalian penasaran dengan aksi dari Amamiya Kyodai, simak terus sampai akhir, oke? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Di awal film, kita ditunjukkan geng Amamiya Kyodai yang masih terdiri dari 3 orang, dan mereka bertiga adalah saudara. Anggotanya diantaranya yaitu kakak tertua bernama Takeru Amamiya, lalu adiknya Masaki Amamiya, dan yang paling bungsu yaitu Hiroto Amamiya. Waktu itu, Amamiya Kyodai sedang menjalankan misi yang diberikan oleh sebuah organisasi. Setelah selesai menjalankan misi tersebut, Takeru pergi, dan hari itu adalah hari di mana Masaki dan Hiroto terakhir kali bertemu dengan Takeru. Dan sudah 1 tahun semenjak hari itu, Masaki dan Hiroto tidak pernah melihat Takeru. Semenjak saat itu, Masaki dan Hiroto mencari Takeru dan mendapatkan petunjuk Takeru berada di wilayah Root Boys. Namun ketika mereka sampai di sana, Takeru sudah tidak ada. Dan mereka secara kebetulan membantu pertempuran 5 geng SWAT melawan geng Dope dan Mighty Warrior. Nah, pertempuran ini terjadi di film Hack and Load the Movie. Jika teman-teman belum menontonnya, link video ada di deskripsi. Lanjut. Kali ini scene menunjukkan Masaki yang sedang menonton berita tentang pembangunan kasino yang akan dibangun di wilayah SWAT. Kemudian Hiroto datang dan menyuruh Masaki untuk bersiap-siap pergi ke makam kedua orang tua mereka. Di sini diceritakan, orang tua dari ketiga saudara Amamiya sudah meninggal saat mereka masih remaja. Sesampainya di makam, Hiroto dan Masaki yang berharap kakaknya juga berada di sana, mereka malah dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis yang bernama Aika. Di saat itu juga ada sebuah kelompok yang ingin membawa Aika. Amamiya Kyodai yang memiliki jiwa pahlawan, mereka memutuskan untuk menolong gadis tersebut, dan mereka mengalahkan kelompok itu dengan mudah. Hiroto yang heran, dia bertanya pada Aika kenapa dia datang ke makam orang tuanya. Aika pun menjawab yang menyuruhnya datang adalah Takeru. Mendengar itu, Masaki dan Hiroto senang karena mereka semakin dekat dalam mencari Takeru. Kemudian Masaki dan Hiroto pergi ke tempat tinggal Aika. Mereka berharap mendapatkan petunjuk tentang Takeru di sana. Sesampainya di tempat tinggal Aika, Aika memberitahu kelompok yang mau menangkapnya tadi adalah Kamizono Group. Mereka adalah bagian dari kelompok Koryu Group. Ketika di dalam rumah tersebut, Masaki dan Hiroto menemukan potongan-potongan koran yang merupakan bekas dari penyelidikan Takeru. Dari potongan koran itu, terlihat tentang berita kematian Tatsuya yang merupakan pendiri geng Mugen, sampai rencana pembangunan kasino di wilayah SWAT oleh Koryu Group. Kemudian Masaki melihat foto seseorang, dan Aika memberitahu orang di foto itu adalah ketua dari Kamizono Group. Lalu Aika menjelaskan bagaimana dia bisa bertemu dengan Takeru. Dulu ayah Aika adalah seorang pengacara yang berhubungan dengan Kamizono Group. Namun secara tidak sengaja, ayah Aika menemukan sebuah flash disk yang isinya adalah file rahasia dari Kamizono Group. Kamizono yang mengetahui itu, mereka langsung mengirim anak buahnya menuju ke rumah ayah Aika untuk mengambil flash disk dan membunuhnya. Lalu ayah Aika menyuruh Aika untuk pergi agar selamat, dan ayahnya menitipkan flash disk itu untuk dibawa Aika guna diberikan pada teman ayahnya. Di kejadian itu, ayah Aika dibunuh oleh Kamizono Group, namun Kamizono Group memalsukan kematiannya agar terlihat seperti bunuh diri. Aika kemudian ke rumah teman ayahnya itu, namun karena teman ayahnya yang takut dengan Kamizono Group, dia memilih untuk tidak mau tahu dan menyuruh Aika pergi. Aika pun kebingungan dan dia sempat dikejar oleh Kamizono. Untungnya ada Takeru dan dia menyelamatkan Aika dan membawanya ke tempat tinggal yang sekarang. Aika juga menceritakan, Takeru saat itu dia bekerja pada Kamizono Group. Namun tujuan sebenarnya dari Takeru tidak lain hanya untuk lebih dekat dengan ketua Kamizono dan mengumpulkan informasi. Lalu, Aika yang membawa flash disk rahasia milik Kamizono, dia mencoba membuka isinya. Namun sayangnya, flash disk itu terkunci. Kemudian Takeru membawa pergi flash disk itu. Semenjak Takeru membawa flash disk itu, Aika tidak pernah melihat Takeru lagi. Ketika mereka sedang membahas Takeru, tiba-tiba ada sebuah telepon. Orang di telepon itu ternyata adalah seorang hacker yang diminta tolong oleh Takeru untuk membuka isi flash disk Kamizono yang terkunci. Hacker itu menelpon tujuannya adalah untuk menghubungi Takeru.
Namun sayangnya dia tidak tahu bahwa Takeru sudah pergi. Amamiya Kyode yang mengetahui hacker itu mengenal kakaknya, mereka pun bertanya di mana alamat hacker itu tinggal, dan setelah mengetahui alamat hacker tersebut, mereka pun langsung ke sana. Di tempat lain, para anggota Kuryu Group sedang membahas tentang pembangunan kasino yang akan dibangun di wilayah Sword, dan di sana juga ada ketua dari Kamizuno Group. Pemimpin Kuryu Group juga membahas tentang flash disk rahasia mereka yang telah hilang dan menyuruh ketua Kamizuno untuk segera menemukannya. Berpindah ke Amamiya Kyode yang sudah sampai di tempat si hacker. Hacker itu yang sudah bisa membuka isi flash disk, dia memberitahu pada Amamiya Kyode bahwa banyak nama-nama orang penting yang terlibat dengan Kuryu Group. Mulai dari polisi sampai pejabat pemerintah. Ketika hacker itu mencoba menggali isi flash disk lebih dalam, tiba-tiba layar komputer menjadi merah dan bertanda lokasi mereka sudah dilacak oleh Kuryu Group. Lalu hacker itu memutuskan untuk pergi dan tidak mau terlibat. Namun Masaki membujuk si hacker dan akhirnya hacker itu berhasil dibujuk dan mau menolong. Akan tetapi, hacker itu tidak mampu membuka isi flash disk lebih dalam dan dia butuh bantuan. Hacker itu bilang dia punya teman yang sangat ahli dalam komputer di wilayah Sword. Dan ternyata temannya itu adalah Noboru yang merupakan teman dari Cobra di Sanoh Rengokai. Saat Amamiya Kyode meminta tolong pada Noboru di Sanoh Rengokai, tidak lama kemudian Yamato datang. Dan dia kaget melihat Amamiya Kyode yang berada di markas mereka. Yamato. Suasana sempat menjadi tegang karena di masa lalu Yamato pernah berselisih dengan Amamiya Kyode saat dia masih menjadi anggota geng Mugen. Kemudian Cobra memberitahu Yamato tujuan Amamiya Kyode ke markas mereka. Dan Cobra ingin Sanoh Rengokai membantu Amamiya Kyode karena mereka juga telah membantu SWORD saat pertempuran melawan geng Dob dan Mighty Warrior. Lalu Amamiya Kyode memilih untuk pergi agar suasana tidak terlalu tegang. Amamiya Kyode menuju ke sebuah pabrik yang sudah tertinggal selama puluhan tahun, di mana pabrik itu adalah milik kedua orang tua mereka. Di sini kita ditunjukkan ternyata Hiroto bukanlah saudara kandung dari Masaki dan Takeru. Dulu waktu Hiroto masih remaja, ibu Hiroto menikah lagi dengan ayahnya Takeru dan Masaki. Namun Hiroto saat itu tidak suka dengan keluarga barunya. Untungnya ada Takeru yang mengajarkan Hiroto tentang kebersamaan dan arti keluarga yang sebenarnya. Takeru juga mengajarkan Hiroto untuk menggunakan tangannya guna melindungi hal yang dia anggap penting. Akhirnya Takeru bisa membuat Hiroto menerima keluarga barunya. Kemudian Hiroto teringat hari di mana orang tua mereka terbunuh. Dan di hari itu Takeru berjanji akan melindungi Masaki dan Hiroto. Di hari itu juga geng Amamiya Kyode terbentuk. Lalu Masaki yang mengamati pabrik, dia tiba-tiba teringat masa lalunya tentang ketua Kamizuno Group yang mendatangi ayahnya. Nah, Masaki akhirnya sadar tujuan dari Takeru mengumpulkan potongan koran tentang Kamizuno Group karena Takeru sudah tahu bahwa yang membunuh orang tua mereka adalah Kamizuno Group. Dan Masaki mengetahui tujuan Takeru adalah untuk membalas dendam pada Kamizuno Group. Di tempat lain, Takeru sedang membeli senjata api untuk bersiap bertempur dengan Kamizuno Group. Sedangkan di wilayah Sanoh Rengokai, Noboru dan si hacker berhasil menemukan lokasi Takeru sekarang. Kemudian mereka memberitahukan pada Amamiya Kyode bahwa lokasi Takeru sekarang berada di wilayah Little Asia. Atas informasi dari Noboru, Masaki dan Hiroto pun langsung ke sana. Di tempat lain, Kamizuno Group sudah bersiap dengan senjata mereka untuk pertemuan dengan Takeru. Dan di Sanoh Rengokai, Noboru dan si hacker berhasil membuka isi flash disk tersebut. Dan ternyata isi dalam flash disk adalah rencana pembangunan kasino yang akan dilakukan oleh Kuryu Group di wilayah Sword. Di flash disk itu terdapat bukti-bukti suap ilegal yang dilakukan oleh Kuryu Group kepada pejabat-pejabat pemerintah. Cobra meyakinkan pada teman-temannya untuk menggagalkan rencana Kuryu Group, karena jika rencana mereka berhasil, wilayah Sword akan tamat. Scene berpindah ke Masaki dan Hiroto yang sudah sampai di daerah Little Asia. Mereka sempat melihat Takeru dan mengejarnya. Akan tetapi mereka kehilangan jejak. Di saat itu juga, Masaki mendapat telepon dari Aika. Aika yang diberitahu si hacker tujuan dari Takeru, kemudian Aika menyampaikannya pada Masaki. Aika memberitahu pada Masaki bahwa Takeru akan bertemu dengan Kamizuno Group di sebuah gedung. Kemudian Aika memberitahu lokasi gedung tersebut. Setelah mengetahui lokasi Takeru, Masaki dan Hiroto bergegas ke sana. Di sisi lain, Takeru sudah bertemu dengan Kamizuno Group. Sedangkan Masaki dan Hiroto, mereka menuju ke gedung itu tanpa sepengetahuan Takeru. Mereka mencoba masuk ke tempat Takeru berada. Namun anak buah Kamizuno menghadang mereka dengan senjata api.
Dengan kerennya, Masaki dan Hiruto mengalahkan mereka semua dengan tangan kosong. Mereka pun masuk ke dalam dan melihat Takeru yang sudah dikepung oleh anggota Kamizuno Group. Takeru pun terkejut melihat kedua adiknya yang berada di sana. Lalu Takeru melemparkan flash disk yang dikira ketua Kamizuno itu adalah flash disk milik mereka. Setelah itu, baku tembak pun dimulai. Takeru berhasil menembaki anggota Kamizuno. Namun kaki Takeru juga sempat terkena tembakan. Masaki dan Hiruto mau menolong Takeru. Akan tetapi Takeru marah dan menyuruh mereka untuk pergi. Karena tembakan yang datang bertubi-tubi, mereka bertiga lalu bersembunyi. Masaki dan Hiruto marah pada Takeru karena dia tidak bercerita tentang masalah ini. Kemudian Takeru menjelaskan alasannya tidak ingin adiknya terlibat dalam masalah ini. Karena Takeru tidak ingin kedua adiknya mengotori tangannya hanya untuk balas dendam. Di saat itu juga, Kamizuno menemukan mereka dan mulai menembak dengan senjata api. Ketua Kamizuno yang sudah menemukan flash disk-nya, lalu dia pergi. Melihat itu, Masaki mencoba mengejarnya, dan dia sempat ditembaki anggota Kamizuno. Untungnya Takeru melindungi Masaki dengan menembaki semua anggota Kamizuno. Masaki yang berhasil lolos dari tembakan itu, dia melihat ketua Kamizuno dan mengejarnya. Sayangnya dia gagal karena ketua Kamizuno lari menggunakan sebuah mobil. Berpindah ke Takeru yang sedang baku tembak, dia menembaki semua anggota Kamizuno. Akan tetapi karena anggota Kamizuno yang sangat banyak, dia kewalahan. Namun demi melindungi Hiruto yang ada di sampingnya, Takeru menjadikan tubuhnya sebagai tameng sambil menembaki anggota Kamizuno yang mengepung mereka. Takeru berhasil membunuh semua anggota Kamizuno, namun dia juga terkena banyak tembakan di tubuhnya. Akibat banyak luka tembakan di tubuhnya, Takeru pun terjatuh. Masaki yang sudah kembali, dia melihat Takeru yang sudah sekarat. Sebelum Takeru menghembuskan napas terakhirnya, dia mengatakan pada Masaki dan Hiruto bahwa kita adalah 3 saudara terkuat. Hiruto dan Masaki bersedih karena setelah mencari kakaknya sekian lama, akhirnya mereka bertemu. Akan tetapi pertemuan itu adalah pertemuan terakhir mereka. Keesokan harinya, Masaki dan Hiruto menuju ke markas Kamizuno Group untuk membalaskan kematian kakak mereka. Sedangkan di markas Kamizuno, mereka membuka flash disk yang isinya ternyata kosong. Seperti yang kita tahu, flash disk yang asli berada di Sanoh Rengokai. Masaki dan Hiruto yang sudah sampai di markas Kamizuno, mereka menunjukkan mata yang penuh dengan amarah. Mereka berdua akan menunjukkan kekuatan Amamiya Kyuude yang sebenarnya pada Kamizuno. Di dalam markas, anggota Kamizuno sudah menunggu mereka dan mengarahkan senjatanya ke pintu. Namun Amamiya Kyuude masuk dengan memecahkan kaca jendela dan mengagetkan anggota Kamizuno. Amamiya Kyuude bertarung dengan semua anggota Kamizuno yang menggunakan senjata. Meskipun begitu, Masaki dan Hiruto dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Melihat anak buahnya yang sudah kalah, ketua Kamizuno kabur dengan sebuah mobil. Melihat itu, Masaki dan Hiruto langsung mengajarnya. Dan mereka berhasil menjatuhkan mobil ketua Kamizuno. Ketua Kamizuno yang turun dari mobil dengan penuh luka, dia langsung dihampiri Masaki. Masaki pun mengajarnya sampai babak belur. Masaki sempat berpikir untuk membunuh ketua Kamizuno. Untungnya dia teringat perkataan Takeru untuk tidak mengotori tangannya hanya untuk balas dendam. Mengingat itu, Masaki menghentikan pukulannya. Beberapa hari kemudian, ketua Kamizuno yang berada di markas Kuryu Group, dia dibunuh oleh salah satu anggota Kuryu karena telah kehilangan flash disk rahasia yang isinya adalah rencana pembangunan kasino di wilayah Zuot. Di tempat lain, Masaki dan Hiruto berkunjung ke makam Takeru yang berada di sebelah makam kedua orang tua mereka. Mereka berdua terlihat sudah ikhlas atas kepergian Takeru. Lalu mereka pergi mengendarai motor yang menandakan mereka sudah siap memulai hidup baru. Film ditutup dengan ditunjukkannya flash disk rahasia Kamizuno yang dibawa oleh Kohaku. Nah, di film selanjutnya, Kohaku akan kembali, tapi dia tidak menjadi tokoh antagonis seperti di film sebelumnya. Melainkan, Kohaku akan menjadi protagonis dan dia akan membantu Zuot untuk mengalahkan Kuryu Group.
Jadi tetap pantengin channel ini terus oke? Sekian pembahasan film kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.